Chrysler 300C generasi pertama 3500 V6. Washing dishes, made some bread, then went and bought a pot to piss and ate some bread. I got to live, I do some bread, I contradicted contradiction, monster vision. Saw this life and I pondered in it. I was only 16 when I wandered in it. I was living off dreams, now I'm sponsored living. I would love to talk, I got a concert, this shit is dope. Say I fucking sound like Drake, cause I'm great. Why must you hate? Why are you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mobilnya Old Money nih pada masanya. Ya, jadi sedan Amerika ini 300C generasi pertama ini, menurut gua tuh mobil dengan budget medium, tapi lu udah bisa dapet kualitas premium. Dimana ketika lo naik mobil ini, berhenti parkir, auto dibukain pintu sama ajudan. Asal lu kaji itu ajudannya, ya kan? Cuma untuk generasi pertama ini, dia masih ada darah-darahnya Daimler. Jadi Daimler itu anak perusahaannya Mercedes-Benz ya. Gue juga kurang begitu hatam ya ngebahas Mercy. Kenapa gue bilang dia masih ada darah Daimlernya? Lihat dari kayak kumisnya masih kayak apa, ngambil kumisnya Hitler. Jadi kan mobil Eropa tuh lihat, kalau lihat perhatiin dari yang lama sampai yang baru rata-rata grillnya tuh kayak kumis kotak kayak gitu kan. Terus dari interior dalamnya, nanti kita bahas di dalamnya itu kayak di apa, pedal wiper, pedal lampu, knob shifter, dan speakernya masih bener-bener yang mirip-mirip kayak Mercy zaman dulu, kayak di W211, terus C180 kayak gitu. Tapi untuk 300C ini yang generasi pertama itu mestinya udah sama-sama P6 dengan generasi berikutnya yang sudah facelift ya. Kalau yang ini cuman belum 3,6, masih 3500 cc dengan tenaga maksimalnya itu sekitar 250 tenaga kebo ya, gitu kan. Untuk torsinya tersendiri itu sekitar 350 Nm, cukup kencang untuk mobil tahun segini ya. Untuk fiturnya juga udah cukup lengkap, canggih juga sih. Mulai dari luar dulu ya, kayak lampunya yang sudah auto, bisa nengok kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Jadi nggak setel manual tuh pakai obeng. Udah Pro G juga, cakep. Jadi lu kalau masuk tempat gelap, terang dunia lu langsung, ya kan? Untuk looks-nya juga udah keren banget. Kayak ini ya, kayak Bentley mungkin ya. Mirip-mirip, bukan kayak Bentley tapi mirip-mirip Bentley. Terus di depannya juga udah dikasih Western lamp. Mobil tahun segitu tuh udah memperhatikan banget dia pada saat ngedesain mobil ini. Terus apalagi di sini yang keren-keren. Kalau body jangan ditanya, udah pasti kalau Amerika, Eropa tuh pasti jos, pasti sebel banget. Kalau ini peleknya bukan bawaan, ini udah diganti. Jadi kalau pelek bawahnya itu seperti ini. Nah, ya kan? Terus ukuran bannya juga udah cukup gede ya dan lebar. Jadi bikin kita pada saat berkendara di tol itu lebih gigit, lebih stabil aja, lebih enak, kayak lebih napak gitu. Terus kita masuk ke dalam sini. Jok-joknya. Cuma sorry ya, mobil ini lagi ada beberapa perbaikan, tapi itu kita bahas nanti. Kita bahas kenapa dia bisa dibilang masih berdarah Daimler dulu. Nih ya. Mulai dari nih handle lampu, terus handle untuk resetnya juga. Kalau kalian sebelumnya udah pernah pakai Mercy nih, ini kan kayak punyaannya ini nih, kayak punyaannya W211 yang tadi saya bilang itu. Ini juga nih. Terus joknya ya, warnanya inget Mercy juga kan. Jadi
Kalau untuk tahun sekarang kan biasanya udah krem kayak gitu ya. Ini masih warna-warna Mercy banget nih. Terus dari speakernya dia udah Boston. Jadi Boston itu rata-rata dipakai di speaker Mercy zaman dulu pakainya Boston rata-rata ya, tapi nggak semuanya gitu. Itu saya kan nggak terlalu paham juga kalau Mercy gitu. Terus yang bikin keren itu, kenapa gue bilang udah dapet kualitas premium? Untuk budget segitu, lo udah dapet nih jam di tengah ini aktif ya. Jadi lo naik ini berasa lagi naik Rolls Royce. Wih, canggih ya gak? Terus ini handle shifternya. Ini kan Mercy banget nih, ya gak? Terus dari mulai tombol-tombolnya, tuh sampai tombol yang di door trim, sampai yang di tombol untuk lampu, itu bener-bener kayak Mercy. Terus apalagi kita lihat, sisanya sih gitu-gitu aja ya. Nah, di sini banyak penyimpanan, koin ini banyak banget nih. Jadi buat orang yang seneng banget ngoleksi koin nih, cocok beli mobil ini. 1, 2, 3, 4 nih bisa naruh duit 1 miliar sini, recehan. Terus action chrome-nya nggak terlalu banyak ya. Saya suka kalau mobil nggak terlalu banyak action chrome, jadi nggak lebay. Tuh. Terus apa lagi? Speedometernya, lihat tuh. Oke. Mending nanti setelah ini baru gua mau sambil jalan sambil jelasin apa masalah mobil ini. Nah, satu lagi nih, lu pasti apal banget deh. Nih. Jadi dia karet pintunya aja masih yang model suede gitu ya. Kayak ada bulu-bulunya gitu. Kan kalau di Mercy begitu tuh. Kemudian kalau di Amerika full gitu, mobil-mobil Amerika udah ada nih kayak gini nih. Jadi dia karet bodinya masih kayak ada bulunya. Nah, ya. Jadi spare part yang kemarin dibuka sekarang sudah terpasang. Sekalian kita coba test drive hasilnya seperti apa. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kemarin bermasalah itu pada mobil ini itu steering angel dan clock spring. Rusaknya kenapa? Jadi di speedometer dia muncul gambar airbag, terus stability control dan traction control. Gimana tuh kalau nggak buru-buru diberesin atau diperbaiki? Itu agak lumayan fatal kalau pas amit-amitnya kita lagi accident ya. Jadi kemungkinan besar nanti kalau dia lagi crash itu si airbagnya tidak berfungsi karena terbacanya sudah terbuka si sensor impactnya, karena kan clock springnya itu bermasalah ya. Tuh disebut nggak bahaya, tapi sebenarnya bahaya banget. Walaupun fungsinya sebenarnya cuma buat ngilangin indikator yang ada di speedometer gitu kan, sama klakson jadi nggak hidup. Tapi ada satu fitur itu yang fatal banget, itu airbag. Terus juga kalau itu nggak diberesin pada saat kita di tol lagi ngebut, misalkan dalam kondisi hujan, kita ketemu genangan air, rem mendadak, ini mobil bisa ngebuang, setirnya ngebanting ke kiri atau entah ke kanan gitu. Terus apa aja sih dari kemarin yang dikerjakan sama mobil ini selain part tersebut? Jadi mobil ini kemarin melakukan pergantian pada sensor ABS depan kiri, tune up dan servis berkala seperti olinya juga, terus pengecekan brake system, cooling system, terus ada bunyi di bagian kaki-kaki. Semua sudah berhasil dipasang, udah beres dipasang. Ini kita lakukan test drive karena kemarin itu sebelum itu semua dikerjakan ya, seperti kaki-kakinya aja pada saat jalan begini bunyi kakak kuku ngek gitu, kayak onyet gitu. Terus nggak bisa diklakson, terus gambar di speedometer sangat mengganggu itu.
Tapi alhamdulillah ini menurut saya sih sudah oke, sudah semuanya sudah sembuh nih. Mulai dari bunyi-bunyi sampai engine check dan steering sistemnya udah aman semua. Insya Allah lusa lah sudah bisa dirilis ke ownernya. Sekarang kita mau menuju ke tempat kita mau nge-shoot mobil ini, mau foto-foto. Oke? In this step we go. You boss it. Better nigga cool than the motherfuckers talking. Loud set. Tell them we ain't tripping about them hoe niggas. Lead of the team, it's a party in the loud. Keep the money on flow and I'm getting what I need. It's a guy with a call around. Yeah, keep it all back. Yeah, keep it all back. Living with them shooters so often. This shit lit, get all back. In fact, I ain't even worried, no troubles, do you hear them? Look for stars, no cap, once you hit them, I give them what I bleed for the fam, yeah, hear them. Ooh, the drop, cruise in the drop, hit me, rolling rock, too much faster than y'all, hit me, bitch get off, bitch get off, bitch get off, bitch get off. Jadi gimana menurut kalian? Mobil 2010 yang fiturnya, terus kenyamanannya dan looks-nya, ya gak? Serta interiornya yang masih nggak kalah sama mobil-mobil zaman sekarang. Masih tetap oke buat diajak nongkrong, masih tetap oke buat diajak jemput gebetan. Yoi gak? Nah, kondangan juga masih pede pakai ini. Nah, dan video ini bukanlah video review ya tentang mobil ini, melainkan ini hanyalah edukasi kenapa saya masih bisa bilang mobil ini masih ada darah Daimlernya gitu ya. Tapi kalau kalian pengen 26 motor review lengkap tentang mobil ini, komen yang banyak untuk review mobil ini. Nanti kita akan buatin videonya, ya. Dan buat kalian mungkin yang lagi bingung, entah baru mau Minang tapi bingung kondisi mobilnya seperti apa nanti ya gitu kan, perawatannya susah apa enggak, atau mungkin udah ada yang udah punya mobil ini terus kebingungan cari bengkel di mana, tenang, ada 26 motor yang siap bantu. Mulai dari generasi pertama, generasi kedua kita bisa kerjain. Oke? Kita ada bengkel di Bandung, kita juga ada bengkel di Bogor, bahkan kita pun bisa melayani servis panggilan di dalam kota ataupun luar pulau sekalipun. Kita bisa kirim teknisi ke sana. Oke? Nah, jangan lupa bantu kita, kalian follow Instagram 26motor.id dan TikToknya 26motor.id. Jangan lupa pula like, comment, share, and subscribe channel kita biar kita lebih semangat. Everybody, semua orang. In this step we go. You boss it. Better nigga cool than the motherfuckers talking. Loud set. Tell them we ain't tripping about them hoe niggas. Lead of the team, it's a party in the loud. Keep the money on flow and I'm getting what I need. It's a guy with a call around. Yeah, keep it all back. Yeah, keep it all back. Living with them shooters so often.